Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ida Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara dan pembelajarannya. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan praktikum berbicara dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan. Hadirin yang saya hormati, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Eka Nuraini dengan NIM A11121026. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat untuk menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Ilmu bisa didapatkan dari mana saja, salah satunya dari pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Pendidikan bisa menentukan suatu kemajuan dari suatu negara. Negara Indonesia sendiri belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju karena kualitas pendidikannya masih sangat rendah. Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Secara fisik, Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan. Namun, tahukah saudara-saudara sekalian bahwa kita masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingginya tingkat kebodohan, tingginya tingkat putus sekolah, dan rendahnya kualitas pendidikan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Dengan hal demikian, harusnya kita bisa lebih serius dalam memperbaiki dan membina pendidikan yang ada di negara ini. Mengapa pendidikan kita bisa tertinggal jauh dari negara lain? Hal ini karena ada beberapa faktor yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Yang keempat, kurangnya niat belajar dari peserta didik. Yang kelima, belum adanya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok di Indonesia. Selain itu, kebanyakan orang Indonesia malas untuk belajar, tidak mau berusaha dan tidak disiplin. Sedangkan di luar negeri, orang-orangnya selalu rajin belajar, mau berusaha dan sangat disiplin. Hal inilah yang membuat pendidikan di Indonesia sulit mengalami kemajuan. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Padahal kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Jika kita bisa dan mau, serta tekun belajar, maka negara ini akan mengalami kemajuan. Pendidikan tak hanya untuk membuat seseorang menjadi pintar, namun pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, mencerdaskan
individu dan juga membentuk serta memperbaiki karakter setiap individu menjadi lebih baik. Saya tegaskan kembali, pendidikan merupakan jalan yang menentukan masa depan dari suatu bangsa. Memang bukanlah hal yang mudah untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Semua itu harus diimbangi oleh dana dan kerja keras dari seluruh pihak, seluruh elemen, dan semua unsur pendidikan. Untuk masa yang akan datang, saya berharap pendidikan di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi. Tak hanya pendidikan tentang ilmu pengetahuan, namun pendidikan karakter bisa dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Jika pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter berjalan dengan seimbang, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi. Semoga dengan pendidikan yang tengah gencar diutamakan di Indonesia, bangsa kita bisa lebih maju dan lebih sukses di kancah dunia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita ikut andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, seperti belajar dengan rajin, mau berusaha, dan selalu disiplin. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Kita adalah generasi muda penerus bangsa. Sekian pidato dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.